Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 288. Kenshin yang bermimpi, dirinya yang sedang di rumahnya Kaori. Di saat acara lebaran, membantu-bantu pekerjaan, menjadi cleaning service. Ia pun segera terbangun dari tidurnya. Karena handphonenya menyala, terdengar berdering. Ada panggilan yang masuk. Kenshin pun mengambilnya. Dilihatnya siapa yang menelpon. Setelah dibaca layarnya, ternyata Kaori. Kenshin langsung mengangkatnya. Kemudian ia bicara, "Halo Kaori, ada apa nih telepon?" Kaori pun langsung berucap, babe, aku mau bilang, aku besok mau ke London. Boleh ya, ini aku udah pesan tiket. Kenshin lalu menjawab, namun sebelum itu, ketika Kaori pulang dari kerjanya, dirinya yang memang berencana akan keluar negeri. Saat ada di rumahnya, Kaori pun rada bingung. Cara minta izin mamanya, ia harus berkata seperti apa? Karena tak ada alasan yang kuat. Seperti mengikuti meeting, atau pekerjaan lainnya. Jam pun beranjak di pukul 8 malam. Kaori akhirnya memberanikan diri. Ia menemui mamanya, yang ada di ruang tamu, yang sedang menonton televisi. Kaori yang mendekat kemudian berkata, "Ma, Kaori mau bilang boleh ya Ma?" Mamanya pun menyahut, "Kamu mau bilang apa Kaori?" Kaori lalu bicara, "Ini Ma, besok Kaori mau keluar negeri boleh ya?" Mendengar itu mamanya terkejut, "Apa kamu bilang Kaori? Kamu mau keluar negeri? Ada apa emangnya? Mau kemana itu?" Kaori menyahut, "Mau ke England Ma, tujuannya kota London." Mamanya pun bertanya, "Emangnya ada apa kamu ke sana? Terus sama siapa? Keperluannya apa?" Saat mendengar pertanyaan itu, Kaori rada ragu menjawabnya, karena alasannya tak begitu dirasa kuat. Hingga Kaori diam sesaat, sampai mamanya mengulang tanya, "Kaori kamu kok diam? Ada apa emangnya kamu ke London?" Karena sudah terlanjur bicara, Kaori pun akhirnya berterus terang, "Ini Ma ke sana. Kaori mau menemui Kenshin. Soalnya dia lagi sakit Ma." Mamanya pun terdiam, kemudian berucap, "Apa kamu bilang, Kenshin sekarang ada di London? Semenjak kapan Kaori? Terus ayahmu kok nggak bilang? Apalagi katamu lagi sakit. Sakit apa emangnya?" Kaori menjawabnya, "Itu Ma yang sakit tangannya. Besok dia harus check up ke rumah sakit, untuk memeriksa, karena khawatir ada yang serius." Mamanya pun bilang, "Tapi aneh Kaori, kok ayahmu nggak tahu? Malah kamu yang mengerti. Terus kamu entar ke sana. Emangnya kepentingannya apa? Maksudnya hubungannya, keluarga juga bukan. Saudara pun bukan pula. Kalau hanya teman, masa kamu harus ke sana? Kan kamu ini cewek Kaori." Saat mendapat tanya mamanya, Kaori menjawabnya, "Kan Kaori kemarin sakit, dia juga nungguin Kaori Ma. Masa sekarang Kaori nggak membalasnya?" Mamanya menjawab, "Iya Mama mengerti, tapi ini tempatnya jauh Kaori. Keluar negeri. Kalau kamu cewek menemui Kenshin ke sana, nggak ada hubungan apa-apa. Terus entar ada pegawai yang kenal kamu, mengetahui putri Pak Henry ada di London, nggak ada urusan pekerjaan. Gimana Kaori? Kan bisa jadi omongan." Kaori menjawabnya, "Ini makan Kaori mengajak teman. Lagian sama Kenshin juga udah jadian." Kaori kelepasan bicara. Mamanya langsung bertanya, "Lo beneran nih kamu udah jadian? Berarti udah jadi kekasih ya? Terus buktinya mana?" Mamanya itu tersenyum melihat Kaori. Kaori yang sudah terlanjur bicara, lalu menunjukkan handphonenya, pesan WhatsApp-nya Kenshin, yang mengutarakan kata sayang. Mamanya pun melihatnya, isi tulisan-tulisan itu, percakapan putrinya dan Kenshin. Mamanya tersenyum-senyum, dalam benak beliau, sampai teringat masa remaja, hingga pembicaraan masalah itu berlanjut. Mamanya pun bertanya ke Kaori, tentang Kenshin yang katanya jadi kekasihnya. Di saat itu, Kenshin sendiri yang kini lagi tertidur. Lantaran hal yang demikian, ia yang kini dibicarakan oleh Kaori dan mamanya. Kenshin itu sampai bermimpi, ada di rumahnya Kaori, di waktu lebaran, menjadi cleaning service, membantu-bantu pekerjaan. Selengkapnya bisa disimak di episode lebaran. Dan ketika Kenshin lagi bermimpi, mamanya Kaori yang ingin meyakinkan diri, ia menyuruh putrinya untuk menelpon Kenshin. Mamanya itu ingin tahu jawaban langsung, dan Kaori pun menelpon Kenshin dengan loudspeaker handphonenya yang dinyalakan.
hingga mamanya bisa mendengarkan. Ketika Kaori bilang ke Kenshin, "Babe, aku besok ke London ya." "Nggak apa kan? Ini udah pesan tiket nih." Kenshin pun menjawabnya, "Kaori, kan udah aku bilang, aku ini nggak apa-apa. Jadi jangan ke sini Kaori. Jauh tempatnya, entar kamu malah sakit." Mamanya Kaori mendengar kalimat itu. Kaori pun lalu bicara lagi, "Babe, aku mau tanya, kenapa sih aku nggak boleh ke situ? Berarti kamu anggap aku teman ya?" "Kalau menganggap aku teman saja, nggak apa aku nggak ke situ. Berarti teman biasa ya?" Kenshin menjawabnya. "Kamu kok bilang gitu Kaori? Kamu kan nggak aku minta ke sini. Justru aku sayang kamu." Mamanya Kaori langsung tersenyum. Ia melihat putrinya, yang juga tersenyum pula. Lalu Kaori melanjutkan bicaranya, "Ya udah berarti kamu anggap aku teman saja, atau sekedar kenal biasa." Kaori memancing lagi. Ia menjebak Kenshin untuk bicara langsung, agar mamanya ini bisa menjadi yakin. Kenshin pun menjawabnya, "Kamu itu kan cewek aku, kekasihku, tapi masih miliknya mama." Hahaha. Kenshin tertawa. Mamanya Kaori terkejut, seolah Kenshin tahu saja kalau lagi didengar bicaranya. Lantas Kaori bertanya, "Maksudnya milik mama gimana ya? Aku kok nggak paham." Kenshin menjawabnya, "Kan kamu masih jadi cewekku. Belum sempurna gitu." Waduh waduh. Kaori langsung deg-degan nih. Mamanya pun bisa menebak pula maksudnya. Kenshin saat itu tiba-tiba batuk, hingga terdengar oleh Kaori. Kaori pun bertanya, "Kamu kok batuk gitu babe? Kemarin kan nggak?" Kenshin menjawab, "Iya ini aja kebetulan Kaori. Masa batuk datangnya bilang dulu." Kenshin saat itu batuk lagi. Lalu ia pun bicara, "Oh iya Kaori, aku mau tanya. Apa di kamar kamu ada jendela kaca, terus gordennya berwarna orange?" Kaori pun menjawabnya, "Loh, kamu kok tahu? Dari mana nih kamu tahu babe?" Kenshin menjawabnya, "Lo beneran ya itu? Ini tadi aku baru mimpi. Masuk ke kamar kamu pasang gorden di situ. Aku mimpi bekerja di rumah kamu Kaori. Jadi cleaning service, dan mengantar minuman. Saat hari raya lebaran. Terus saat itu kamu dijodohkan Kaori oleh anak teman ayahmu, namanya Renaldi." Kaori pun menyahutnya, "Beneran nih say kamu mimpi aku? Kok bisa sama ya apa yang ada di kamarku?" Kenshin pun lalu bilang, "Iya bisa sama. Aku juga heran nih. Waktu kamu bilang benar, tapi jangan-jangan entar, sama pula nanti, kamu akan bertemu Renaldi." Kaori pun langsung menjawab, "Kamu kok gitu sih? Kalau itu jangan sampai say. Kan aku pingin sama kamu." Kenshin menyahut, "Tapi kerjaku kan cleaning service. Kalau Renaldi yang di mimpiku, dia seorang pengusaha." Kaori menjawabnya, "Aku nggak peduli itu babe. Aku lebih milih cleaning service aja." Mamanya pun lalu bilang ke Kaori. Dengan pelan-pelan, mamanya Kaori berucap, "Wah bentar lagi, berarti mama ini punya menantu cleaning service." Sembari mamanya itu tersenyum-senyum, dan Kaori mengulang kalimat lagi. Ia bertanya ke Kenshin, "Kalau gitu aku besok ke sana ya?" Kenshin belum menjawabnya. Tiba-tiba telepon itu terputus. Karena ada hal yang tak diinginkan terjadi begitu saja, Kenshin mematikan handphonenya, karena batuknya itu makin parah, hingga mengeluarkan darah. Dan ini bukan mimpi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.